Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Audrey Hasabila dengan nomor induk mahasiswa 23221101129 dari program Studi Magister Management Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai CAS method, konsep hexahelic collaboration tentang pemberdayaan keberlangsungan industri tekstil dan garment di Indonesia dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Berbasis Digital dengan dosen pengampu Dr. Dorothy Ruliha Panjaitan, SE, MSI. Apakah yang dimaksud dengan konsep hexahelic collaboration? Hexahelic collaboration merupakan pengembangan dari konsep pentahelix. Hexahelic yaitu konsep di mana keenam unsur yang berupa pemerintah, akademik, masyarakat, pelaku bisnis atau badan usaha, media massa, serta hukum berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Apa sih peran keenam unsur dalam konsep hexahelic collaboration? Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah dalam unsur ini berperan sebagai pembuat peraturan serta memberikan ruang kontribusi. Yang kedua, akademisi. Akademisi berperan sebagai konseptor melalui penelitian serta menjalankan tridharma perguruan tinggi, juga melakukan standarisasi bisnis serta sertifikasi produk dan keterampilan sumber daya manusia. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat atau komunitas berperan sebagai pendorong, motivasi, pendukung, dan juga penghubung sehingga dapat mencapai suatu tujuan bersama. Yang keempat ada badan usaha atau pelaku bisnis. Badan usaha atau pelaku bisnis memiliki peranan sebagai penggerak, pendukung, atau memberikan modal untuk menciptakan iklim usaha yang positif. Yang kelima ada media massa. Media massa berperan sebagai pendukung dalam kegiatan promosi dan penyebaran informasi sehingga mengajak semua pihak untuk bisa berpartisipasi. Yang keenam ada hukum. Hukum berperan untuk memberikan kepastian hukum serta pengawasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan industri tekstil dan garment? Di sini ada 3 pengertian, yaitu industri manufaktur, industri tekstil, dan industri garment. Kenapa di sini disebutkan industri manufaktur? Karena industri tekstil dan industri garment sendiri merupakan bagian dari industri manufaktur. Apa sih yang dimaksud dengan industri manufaktur? Industri manufaktur sendiri merupakan industri yang mengolah bahan baku mentah dengan menggunakan tenaga kerja, mesin, dan peralatan sehingga menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Untuk pengertian industri tekstil sendiri, industri tekstil merupakan industri yang mengolah bahan serat menjadi benang atau kain. Sedangkan untuk pengertian industri garment merupakan industri yang mengolah bahan baku mentah berupa kain menjadi produk jadi berupa pakaian yang diproduksi dalam jumlah yang massal. Kemudian, apa sih yang terjadi dengan industri tekstil dan garment di Indonesia pada saat ini? Diketahui pada saat ini di Indonesia, industri tekstil dan garment sedang mengalami penurunan, sehingga banyak menyebabkan PHK massal dan juga menyebabkan pabrik tekstil dan garment di beberapa daerah tutup secara permanen. Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau yang biasa disebut dengan API, sepanjang tahun 2022 sampai bulan November, tercatat ada 87.000 orang buruh di sektor industri tekstil nasional dari hulu sampai hilir yang terkena PHK. Apa sih yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Penyebab dari hal tersebut bisa terjadi, yang pertama, ada 2 faktor. Yang pertama dari luar negeri, dan yang kedua dari dalam negeri. Untuk faktor dari luar negeri sendiri, yang pertama ada penurunan ekspor produk tekstil mulai terjadi sejak pandemi COVID-19 yang melanda dunia.
Yang kedua, ada ancaman resesi dari sejumlah negara di luar negeri yang juga menyebabkan permintaan terhadap produk tekstil dan garmen menurun. Dikarenakan pada negara yang mengalami resesi, mereka lebih memprioritaskan untuk memilih pangan terlebih dahulu dibandingkan dengan sandang. Yang ketiga, kenaikan bahan baku impor menyebabkan terjadinya penurunan order di industri tekstil dan garmen. Kemudian untuk penyebab dari dalam negeri sendiri, yaitu maraknya pakaian bekas impor atau yang biasa kita sebut dengan thrifting, yang banyak diminati masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan muda. Asosiasi Pertekstilan Indonesia menganggap baju bekas impor merusak pasar pakaian domestik. Penyebabnya karena harga baju bekas impor lebih murah dibandingkan dengan produk lokal, sehingga membuat produk lokal mengalami penurunan peminat karena anak muda lebih memilih untuk menggunakan dan membeli pakaian bekas. Kemudian bagaimana konsep hexahealthy collaboration diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini? Yang pertama dari segi pemerintah, pemerintah dapat melakukan pengembangan budidaya kapas nasional untuk mengatasi kenaikan bahan baku impor. Kemudian yang kedua, mengembangkan industri zat warna tekstil dan aksesori fashion agar mendapatkan harga yang lebih murah. Yang ketiga, mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan pakaian impor serta larangan pakaian impor bekas agar pasar industri fashion dalam negeri tetap stabil. Yang keempat, melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya mencintai produk dalam negeri. Yang kelima, mensosialisasikan dampak negatif dari pakaian thrifting, karena dampak negatif dari pakaian thrifting ini bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari segi kesehatan. Karena kita nggak tahu tuh dari pemakainya yang lalu itu ada nggak penyakit menular atau penyakit yang lainnya. Sehingga kalau kita menggunakan pakaian bekas, kita bisa tertular penyakit tersebut. Yang keenam, pemerintah bisa membidik negara-negara baru yang perekonomiannya masih stabil, sehingga menjadi pasar baru untuk ekspor tekstil dan garmen. Yang kedua, ada bidang akademisi. Yang pertama, melakukan berbagai penelitian seperti daerah mana aja sih di Indonesia yang cocok untuk dijadikan budidaya kapas. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengembangkan industri zat warna tekstil serta industri aksesoris fashion agar memiliki kualitas serta harga yang setara dengan produk impor. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia pada bidang garmen seperti melakukan pelatihan bersertifikat dalam hal menjahit pakaian dan desain fashion. Yang keempat, melakukan penelitian mengenai model fashion yang saat ini digemari oleh masyarakat Indonesia. Dengan melakukan penelitian mengenai model fashion ini, bisa meningkatkan nilai, karena bisa tahu apa sih produk yang saat ini dibutuhkan di pasaran, apa sih produk yang saat ini disenangi di pasaran begitu. Kemudian yang kelima, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi terutama pada bidang industri tekstil dan garmen. Yang ketiga, ada masyarakat. Yang pertama, masyarakat terutama yang bekerja sebagai petani kapas harus mau belajar bagaimana menghasilkan kapas dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua, masyarakat juga harus memiliki kesadaran penuh terkait dampak negatif yang ditimbulkan jika membeli pakaian thrift, baik dari dampak segi ekonomi maupun dampak kesehatan. Kemudian yang ketiga, masyarakat harus mampu menghentikan pembelian pakaian thrift dan berusaha untuk menggantinya dengan membeli pakaian dari produk lokal. Yang keempat, masyarakat harus mendukung penuh usaha pemerintah dalam
mengupayakan program mencintai produk lokal atau produk dalam negeri. Yang keempat, dari badan usaha atau pelaku bisnis. Yang pertama, badan usaha atau pelaku bisnis dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan lahan serta kebutuhan untuk pengembangan budidaya kapas lokal. Yang kedua, badan usaha dapat bekerja sama dengan pihak akademisi dalam memberi bantuan berupa beasiswa pendidikan agar menghasilkan akademisi yang sangat berpengalaman di bidang tekstil dan garment. Yang ketiga, pelaku bisnis, khususnya bisnis thrifting, harus memiliki kesadaran untuk mendukung pemerintah dalam pemberhentian penjualan produk barang bekas impor, dan mereka mungkin bisa menggantinya dengan bisnis yang lain dengan cara berkonsultasi dengan pemerintah. Bisnis apa nih yang bisa menggantikan bisnis thrifting yang saat ini sedang disenangi oleh masyarakat Indonesia, yang bisa memberikan peluang untuk bisnisnya sehingga bisnisnya tidak mati. Yang kelima, ada media massa. Yang pertama, media massa berperan untuk mempromosikan berbagai kegiatan pelatihan peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pihak akademisi, khususnya pada bidang garment dan tekstil. Yang kedua, mempromosikan sekolah-sekolah vokasi yang didirikan oleh pemerintah dan juga beasiswa yang diberikan oleh pihak badan usaha. Yang ketiga, menginformasikan dampak dari pembelian pakaian thrifting yang menyebabkan PHK besar-besaran pada industri tekstil dan garment di Indonesia. Yang keempat, menginformasikan kepada khalayak mengenai berbagai penyakit serta bahaya yang bisa ditimbulkan apabila membeli pakaian thrifting. Yang kelima, media massa bisa memprovokasi serta mendorong masyarakat untuk menjalankan program pemerintah, yaitu mencintai produk lokal dengan mengeluarkan berbagai iklan-iklan yang menarik bagi masyarakat. Yang keenam, dari segi hukum, yang pertama, hukum harus dibuat mengenai pembatasan pakaian impor serta pelarangan pakaian bekas impor untuk masuk ke Indonesia. Yang kedua, pengawasan hukum sebaiknya dipertegas lagi untuk kegiatan ekspor impor di Indonesia, khususnya mengenai tekstil dan garment. Yang ketiga, hukum yang dibuat harus pro terhadap industri dalam negeri, khususnya industri tekstil dan garment, sehingga dapat menyejahterakan dan membantu pelaksanaan pemberdayaan keberlangsungan industri tekstil dan garment di Indonesia. Kemudian untuk kesimpulannya, pemberdayaan keberlangsungan industri tekstil dan garment di Indonesia, khususnya dalam mengatasi permasalahan PHK besar-besaran serta tutupnya pabrik yang terjadi pada industri tekstil dan garment di Indonesia, yang merupakan industri padat karya yang bisa menyerap banyak pekerja, sangat dibutuhkan konsep hexahelix dalam mengatasi permasalahan ini. Karena apabila permasalahan ini tidak segera diatasi, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, khususnya permasalahan pada bidang lain, seperti melonjaknya angka pengangguran, karena seperti kita ketahui tadi, industri tekstil dan garment merupakan industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dalam penerapan konsep hexahelix collaboration, semua pihak, yaitu mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, pelaku bisnis, atau bahkan badan usaha, media massa, serta hukum dapat bekerja sama, memiliki keterikatan satu sama lain, serta berkontribusi dan memiliki tanggung jawab pada bidangnya masing-masing untuk membenahi permasalahan ini. Konsep ini harus dijalankan dengan baik dan semaksimal mungkin agar keberlangsungan industri tekstil dan garment di Indonesia bisa tetap stabil. Demikian presentasi saya mengenai konsep hexahelix collaboration. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.